Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum fil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Aidil Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, umur panjang dan kesempatan untuk bisa berbuat ibadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sambil kita meniatkan iktikaf di dalam masjid ini, kita melanjutkan zikir-zikir kita dengan hati yang bersih supaya kita menjadi hati yang qalbin salim, hati yang selamat, yang sejahtera. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat, dan kepada para alim ulama, baik ulama yang telah mendahului kita maupun ulama yang masih bersama kita saat ini, yang selalu membimbing kita agar kita bisa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan, keta'ziman kami yang pertama sekali buat Bapak Imam yang telah menjadi imam kita pada pagi ini dalam salat Aidil Fitri, dan kepada pengurus masjid dan kepada seluruh hadirin sidang jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi ini adalah pagi yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, karena pagi ini adalah pagi kemenangan bagi umat Islam. Nah, maka oleh sebab itu pada pagi ini juga syaitan-syaitan lagi berselih, lagi berduka cita karena kita umat Nabi Muhammad khususnya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, syaitan laknatillah, dia selalu berupaya, selalu berfikir bagaimana dia bisa menyesatkan kita kembali, menyesatkan kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa kembali. Ini syaitan lagi berfikir, karena kita telah diampuni dan dia berusaha agar kita berbuat dosa lagi. Maka hadirin yang dirahmati Allah, pada pagi ini mari sama-sama kita merenungkan apakah hari kemenangan ini
adalah buat kita semua, ataupun hari ini kemenangan untuk sebahagian hamba-hamba Allah saja yang benar-benar mereka menunaikan puasa dan benar-benar mereka menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, dan mereka memperbanyak ibadah-ibadah mereka di bulan Ramadan. Maka ini menjadi renungan bagi kita semua, karena pada pagi ini adalah kemenangan bagi hamba-hamba Allah yang memperbanyak ibadah mereka di bulan suci Ramadan dan menahan diri mereka daripada segala kemaksiatan di dalam bulan Ramadan, dan selalu memperbaiki batin mereka agar mereka bisa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi ini untuk merekalah kemenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sudah menempuh jenjang rahmat Allah dan telah menempuh jenjang maghfirah Allah dan telah menempuh jenjang itqum minan nar. Makanya mereka berbahagia pada pagi yang berbahagia ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita semua perlu bertafakkur, perlu merenungkan, berfikir terhadap pribadi-pribadi kita semua, agar kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan kemenangan pada pagi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad zikra, peringatan, yaitu Al-Qur'an, litubayyina, supaya engkau menjelaskan, menerangkan kepada manusia manuzila ilaihim, peringatan-peringatan yang sudah diturunkan kepada mereka. Wala'allahum yatafakkarun, semoga saja mereka bertafakkur, berfikir terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah, peringatan-peringatan kepada kita. Maka oleh sebab itu, di dalam kita bertafakkur kepada peringatan-peringatan tadi, kita perlu kepada dalil-dalil, kita perlu kepada bukti-bukti terhadap apa yang telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka apabila kita bertafakkur terhadap apa yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, maka barulah bagi kita mendapatkan peringatan. Barulah bagi kita mendapatkan teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya teguran itu, kita berusaha untuk memperbaiki diri agar menjadi hamba Allah yang sempurna. Barulah kita menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang selamat daripada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tafakkur itu maknanya adalah menggunakan akal fikiran kita untuk mencapai kepada tujuan. Ya, Pak. Tak pakai pikiran tanya mama ayah untuk sampai kepada tujuan. Apa tujuan hidup kita? Nyan perlu kita pikir bersama. Tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Tidak lain. Tujuan Allah menghidupkan kita,
memberikan fasilitas kepada kita agar kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuan, Pak. Maka oleh sebab itu, karena kita berpikir agar bagaimana caranya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu bagi kita bimbingan-bimbingan. Perlu bagi kita ilmu-ilmu pengetahuan. Bagaimana cara agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan di dalam kitab Nasaihul Ibad bahwa apabila kita mau merenungkan, mau berpikir agar kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu bagi kita memikirkan perkara-perkara yang ada pada alam semesta ini, yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu bagi kita merenungkan, memikirkan apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa anugerah-anugerah, berupa nikmat-nikmat. Maka perlu bagi kita memikirkan 5 perkara. Yang pertama, hadirin yang dirahmati Allah, perlu bagi kita memikirkan terhadap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah buktikan, yang telah Allah nyatakan kepada kita umat manusia, agar bertambahlah keyakinan kita kepada Allah, agar bertambahlah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambahlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nyan hadirin, perlu sangat kita memikirkannya. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan, untuk merenungkan apa yang ada di dalam dunia ini. Sebagaimana Allah mengatakan, "Unzuru maza fis samawati wal ard." Perhatikan oleh kalian semua apa saja yang ada di bumi dan apa saja yang ada di langit. Tak kalon, Pak. Tak perhatikan bagaimana Allah menetapkan gunung, bagaimana Allah membalikkan malam kepada siang, membalikkan siang kepada malam, bagaimana Allah mengatur hujan. Di lokasi ini hujan, di lokasi sana tidak hujan. Bagaimana Allah mengaturnya dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya kita bertafakur terhadap hal yang demikian itu, maka bertambahlah iman kita kepada Allah, bertambahlah rasa keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memang betul-betul perkasa dalam hal mengatur segalanya. Dan menancit ayah yang berbahagia, kita juga bertafakur bagaimana Allah membolak-balikkan hati manusia dari yang jahat, dengan seketika Allah membalikkan kepada kebaikan. Dan begitu juga orang-orang yang baik, yang saleh, dengan seketika Allah membalikkan mereka, membalikkan hati mereka terjerumus ke dalam kejahatan. Makanya kita dianjurkan oleh Rasul agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan doa Allahumma sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Allah, ya Allah, tetapkanlah hati kami di atas agamamu dan di atas taat kepadamu. Nyan, perlu tak kamu doa lagi nyan? Karena hati kita memang selalu berbolak-balik. Itulah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada pribadi kita masing-masing. Dan yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk merenungkan, untuk memikirkan anugerah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita selama ini. Kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat yang Allah berikan, agar bertambahlah rasa cinta kita kepada Allah, bertambahlah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperhatikan, dengan memikirkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, kesehatan, kita bisa menunaikan salat Idul Fitri, dan kita masih bisa berkumpul dengan keluarga. Itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Maka itu kita renungkan, hadirin yang dirahmati Allah, agar hati kita bisa selalu terpaut rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pun Allah memerintahkan kepada kita untuk merenungkan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Sebagaimana Allah mengatakan, "Fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Ingatlah oleh kalian semua akan nikmat-nikmat Allah. La'allakum tuflihun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nyan, ayah yang berbahagia. Perintah Allah untuk kita selalu merenungkan nikmat. Tetapi pada hari ini, pada kesempatan ini, masih banyak hamba-hamba Allah yang kurang memperhatikan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Padahal ini sangat penting untuk kita mengingatnya. Karena Allah masih ingat kepada kita dengan memberikan karunia-karunia-Nya. Itu bukti Allah ingat kepada kita selalu. Dan pun kita perlu juga membuat renungan-renungan yang lain terhadap nikmat-nikmat Allah. Kita perlu sesekali menziarahi rumah sakit agar kita bisa tahu bagaimana nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Boleh Pak, 3 got ajak rumah sakit. Tak kalon, tak perhatikan. Supaya kita selalu menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kita bertafakkur, berfikir tentang janji-janji yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya yang berbuat amal salih, yang berbuat amal kebaikan di dunia ini, dengan dijanjikan surga, dengan dijanjikan nikmat di yaumil qiyamah. Itu perlu juga kita renungkan, supaya kita bisa bertambah gairah dalam menghadapi hari kiamat, bertambah semangat, bertambah sukacita untuk menghadapi hari kiamat nanti. Karena kenapa? Karena di hari kiamat kelak bagi ahli taat akan diberikan surga Jannatun Naim oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innal abrara lafi na'im," kata Allah, bahwasanya
orang-orang yang abrar, orang-orang yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, lafi naim, sungguh berada dalam surga jannatun naim. Nyan janji Allah, ma ayah yang berbahagia. Apakah kita masih ingkar dengan janji Allah? Masih belum percaya dengan janji Allah? Maka perlulah kita merenungkan janji-janji tersebut. Dan masih banyak janji-janji yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berbuat taat kepadanya, yang berbuat kebaikan dan berbuat amal saleh. Masih banyak janji-janji Allah. Maka perlu bagi kita merenungkan hal-hal tersebut agar kita lebih semangat lagi untuk melakukan amal saleh, lebih semangat lagi dalam melakukan amal-amal kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sudah mulai merindukan negeri akhirat kelak. Karena di sana adalah kampung yang kekal abadi, dan di sanalah kita akan memperoleh nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, perlu bagi kita bertafakur terhadap ancaman-ancaman Allah bagi orang yang berbuat maksiat kepadanya. Bagi orang yang selalu berbuat jahat di permukaan bumi ini. Itu perlu juga bagi kita merenungkan agar hati kita selalu gemetar, hati kita selalu dipenuhi perasaan takut terhadap perbuatan maksiat, terhadap kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Gelisah, Pak Tanyong, karena kita selalu merenungkan ancaman-ancaman Allah. Sebagaimana Allah mengancam dalam Al-Quran, wa innal fujjara lafi jahim, kata Allah. Dan hanya saja orang-orang yang durhaka kepada Allah, lafi jahim, sungguh mereka berada di dalam neraka jahim. Dalam neraka, Pak, gejuk oleh Allah orang-orang yang durhaka. Maka dengan kita mengingat, dengan kita berfikir terhadap ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit demi sedikit berusaha agar menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, menjauhi yang namanya kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayah bacut. Nah, maka sangat perlu bagi kita merenungkan terhadap ancaman-ancaman Allah yang sudah diturunkan di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran sebagaimana dikatakan tadi, zikra, peringatan bagi kita semua. Agar kita bisa mendapatkan petunjuk, mendapatkan hikmah dan nasihat dari Al-Quran tersebut. Dan yang kelima, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita merenungkan, berfikir terhadap kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Dari segi kita beribadah kepada Allah, dari segi kita mematuhi Allah, dan dari segi kelalaian kita terhadap perintah-perintah Allah. Sedangkan Allah selalu baik kepada kita. Sedangkan Allah selalu memberikan karunia-karunia-Nya kepada kita. Tetapi kita masih banyak kekurangan-kekurangan dari segi ibadah kepada Allah. Ini perlu juga bagi kita merenungkan, ayah yang berbahagia. Supaya kita merasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasa malu kita memakai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena menganggap diri kita masih belum pantas mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena masih minim, masih sangat kurang
ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, Allah masih sangat baik dengan kita. Getat Allah ngan tanyo mantong ayah yang berbahagia. Dumna tanyo bermaksiat kepada Allah. Mantang cit Allah memberikan kepada kita nikmat. Masih juga Allah memberikan kepada kita nafas. Dan dengan nafas itu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah hanya gecabut nikmatnya, Pak. Kalau seandainya apa yang terjadi terhadap umat-umat terdahulu Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad, sungguh kita semua berada dalam bala. Lambala mandum tanya Pak. Lagi contoh kita katakan seperti umat Nabi Musa, mereka melanggar aturan Allah, jangan menangkap ikan pada hari Sabtu. Terus mereka menangkap ikan, maka mereka dikutuk oleh Allah menjadi kirdun, menjadi kera. Maka coba tanya lihat Pak, betapa banyak tanya orang Aceh saatnya yang hana ajak Jumaat. Tapi berapa banyak yang sudah menjadi kirdun? Badun ro yang kana aja ke kera, Pak. Hana masih rolom. Pakon karena Allah masih baik dengan kita. Allah masih memberikan, menampakkan kasih sayangnya kepada kita semua. Dan betapa banyak di antara kita manusia-manusia yang sombong. Yang hantem sembahyang 5 waktu, Pak. Nyan manusia sombong nanji. Tidak mau mengerjakan salat 5 waktu. Tetapi Allah tidak menghukum mereka. Allah masih baik dengan mereka. Kalau kita contohkan dengan umat-umat terdahulu, mereka yang sombong akan ditimpa musibah yang besar. Berupa ditenggelamkan ke dalam lautan seperti Firaun. Dan berupa mereka diterpa dengan guntur yang mematikan. Gelanti Pak, lagi terjadi bak kaum Samud. Nyan manya terjadi bak tanya Pak model lagi yan, mak ayah yang berbahagia. Tetapi Allah masih sangat baik dengan kita. Allah masih memperdulikan, masih kasih sayang terhadap kita semua. Allah tidak memberikan bala itu kepada kita. Pakon mak ayah, karena Allah memuliakan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inan ke medun baca tu. Karena Allah memuliakan Nabi kita, makanya Allah menjaga perasaan Nabi kita agar Nabi kita jangan malu. Maka tanya gepebi oleh Allah, gebiarkan diberikan nikmat oleh Allah, masih diberikan kasih sayang Allah kepada kita walaupun kita dalam maksiat kepada Allah. Ini perlu bagi kita merenungkan ayah yang berbahagia. Perlu kita bertafakur terhadap hal tersebut agar hati kita selalu malu terhadap Allah, malu bermaksiat kepadanya, malu dari segi memakai dan mempergunakan nikmat Allah, merasa diri belum pantas. Ya, Pak. Maka oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu sangat bagi kita memikirkan terhadap yang 5 perkara tadi agar kita semua terarah, terperingati, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala selalu, dan kita menjadi lebih baik dari hari ke hari, dari hari ke hari kita berubah menjadi manusia terbaik. Menjadi manusia yang sempurna, menjadi hamba Allah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, bertafakur ini sangat penting karena Imam Ali berkata bahwa tidak ada kelebihan, keutamaan ibadah yang dapat mengalahkan keutamaan tafakur. Ya,
Jadi tafakurnya sebuah ibadah yang begitu besar. Penanji, yang begitu besar kelebihannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul menegaskan dalam sebuah hadis beliau, tafakkurus sa'ah khairum min ibadati sanah. Bertafakkur sesaat itu lebih baik daripada ibadah setahun. Karena ibadah setahun tidak bisa membuat perubahan dalam pribadi kita seandainya tidak ada tafakkur di dalamnya. Maka inilah perlu sangat bertafakkur selalu. Setiap detik, setiap menit kita selalu bertafakkur, berfikir terhadap apa saja yang kita hadapi, apa saja yang menimpa kita semua. Semoga saja kita selalu berada dalam petunjuk Allah, selalu dalam ridha Allah, selalu dalam peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba Allah yang senantiasa memperbaiki diri agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya inilah khutbah pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi khatib sendiri dan bagi sidang jamaah Aidil Fitri sekalian, di mana ada khatib yang kurang berkenan ataupun yang salah ataupun yang kurang dipahami. Ini khatib memohon maaf sebesar-besarnya lahir dan batin kepada sidang jamaah semua. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.